Melodicators, saya Bob Melodika. Saya Herdi Yama. Selamat datang di Melodika Podcast. Melodicators, bintang tamu kali ini adalah seorang putra dari legenda Indonesia, almarhum Hari Rusli. Yes. Salah satu putra, karena ada dua. Ada dua. Ini dulu juga selama 8 tahun pernah jadi bos saya dulu. Selama 8 tahun. Terus ia besar bersama, tumbuh bersama dulu di rumah musik Hari Rusli. Inilah dia, Lahami Rusli. Sebenarnya karena di sini ada makan, jadi makan, rumah makan Hari Rusli. Oh iya benar. Iya, rumah minum Hari Rusli. Tadi orang membaca Hari Rusli. Orang kan dia naik mobil, rumah mobil. Jadi M-nya bebas ya, asal jangan iya benar. M mah bebas. Gitu. Ngemeng-ngemeng aku. Nah, itu kan tadi atuh. Hami kumaha damang? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah syukur ya. begitu sajalah gitu. Segar sekarang mah. Oh, iya. Kurus sekarang. Ini kelihatan stres ya, abis wawancara Joli pasti ya. Bener. Tekanan batin. Bener. Kamu bayangkan saya dari 2002. Iya. Itu sebabnya makanya di awal kan maneh jeung si Coki gitu. Maneh ngajak si Boni. Jadi pemirsa ya, kita harusnya syuting jam 11 ya. Nah, ini nih produser kerandau ini mereka nih. Aduh, ayo. Jadi sore orang balik lah ya. Memang paling benar itu antara Boni sama Hami atau Coki sama Hami. Iya. Tapi kalau Coki sama Boni, aduh. Kayaknya karena lebih seru membahas mereka. Karena mereka juga bagian dari kami. Iya. Ya, gitu yang akhirnya ternyata punya impact negatif. Negatif ya. Iya bang, zaman ayah dia handap. Bodoh amat. Jadi kita tidak bisa ngomong gitu. Enaknya begitu. Iya. Nah, informasi juga bahwa seharusnya Hami itu tadi ada di episode sebelumnya bersama Jolly Jumper. Dan seharusnya di sini adalah Yala, saudara dari Hami. Yala siapa ya? Yala. Oh belum pernah ketemu ya? Belum Belum siapa tuh ya? Gitu. Tapi karena berhalangan jadinya pindahin aja Hami ke sini. Perwakilan. Tapi saya mau cerita. Jadi saya selalu ya kalau image orang emang leuwih ka RMHR gitu. Bener. Jadi nggak tahu kenapa. Padahal saya punya Jolly Jumper. Ya. Jadi orang bala inget manggung di mananya. Si Rahmat yang manggung di Boy Badminton. Iya. Orang jeung si Coki datang. Weh, selamat datang Coki Jolly Jumper dan Hami RMHR. Aing ge Jolly. Aing ge Jolly dah tadi gorowa. Kenapa bisa Coki ya? Gak tahu saya juga gitu. Jadi ya sudahlah, saya bagian RMHR. Watak pasti kamari si Bob. Yang gak selalu Bob. Jika orang memang layaknya di RMHR gitu. Itu Jolly nya Boni deui gitu. Gitu. Iya. Mi gimana perkembangan dan kegiatan RMHR saat ini? Ya, ayeuna mah kieu masih ya, kita masih ya keuangan masih pas-pasan. Keuangan masih pas-pasan. Itu teh cicilan lo bakene. Terus geus kitu ditagih kredit deui ya. Aduh. Sama Coki. Ya. Jadi nasabah deui. Ya alhamdulillah masih berjalan. Cuman ya pada akhirnya ini yang tadi Bob cerita kan kita sudah lama ya 8 tahun segala macam dan ya itu menariknya RMHR teh regenerasinya selalu ada. Jadi kita dulu ada satu anak namanya Abid, itu ponakan kita semua, bawang budak teh gitunya. Tapi sekarang tadi saya baru cerita udah geus kuliah saya tama. Oh, gitu. Sekarang udah kuliah. Sudah kuliah dan sekarang yang main umur-umur di bawah dia. Jadi ada anak umur 14, ada umur 15, main lagu Hari Rusli. Nah, jadi ya ini kita juga kaget ya. Maksudnya selama hampir berapa tahun, kita hampir 20 tahun melaksanakan amanat beliau, yaitu jangan matikan lampu kerja saya. Ada aja gitu, muncul generasi baru yang mana umur kamu sama
dia bapak ibunya pun juga mungkin nggak tahu Hari Rusli itu siapa gitu. Jadi jangankan anaknya gitu. Iya ya. Mungkin orang tuanya aja mungkin Gen Z mungkin ya. Mungkin. Iya kan? Gimana lagi Hari Rusli itu yang mana gitu. Nggak tahu gitu. Tapi ya ketika mereka masuk, jadi mereka tuh mau kursus karena kasihan sama kami. Soalnya kami murah harganya. Anjay. Jadi murah. Jadi karunya. Itu jujur deh Mi. Mending jujur deh. Iya ada orang mah karunya. Jadi yang lain kan pada mahal. Dan bagus gitu ya. Ningali orang yang siala kan di imah 2A. Ya udah saya lihat di kamu deh. Makasih om. Gitu. Terus lah karunya gitu. Tapi kan bagus juga ya. Bagus juga kan RMHR. Iya, cuman ini apa karena di sana kalau di kami ya pada akhirnya kita kan bawain karya-karya yang ya mungkin Bob bisa lebihnya udah telazim karya-karya almarhumah gitu. Betul. Araneh gitu kan. Tapi masuk gitu. Iya. Masuk banget. Masuk banget ke anak sekarang karena yang ini yang saya pelajari ya. Jadi semakin vintage mana, semakin aneh mana, semakin menjual justru. Saat ini, iya, gitu, bener. Saat ini. Bener. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar, masih ada kelas lengkap? Alhamdulillah masih. Jadi sekarang sih ya pada akhirnya kita rajin bikin konser ya, maksudnya konser untuk murid-murid supaya tahu. Jadi kalau di kita itu dipaksa tampil, jadi wayahna budak teh nu introvert, yang geus maneh kudu daek gitu. Jadi ya karena di sini kan kita ngajakin mereka untuk berani keluar gitu ya. Mereka berani untuk berekspresi segala macam. Ya kalau lu cuman di kelas doang ya nggak akan ada yang bisa. Baik di panggung ngaco ge dan saya juga main ge balik ini gitu kita. Cuma kan kita berani dulu gitu. Benar. Berani dulu. Nah itu teh lumayan ternyata jadi salah satu keunggulan. Nah, cuman ya itu kadang nu budak kudu dirayu heula gitu. Naik kudu ceurik. Wah, ngarayu heula terus mental turun, ngomong heula ya. Jadi secara langsung saya psikolog. Iya benar. Gitu. Kadang jadi gelo ge urang gitu. Jadi kita sekarang beda kan kalau yang sudah mahasiswa gitu mungkin bisa diajak obrol ya. Tapi kalau anak kecil ya kita harus kasih pengertian gitu. Jadi ini teh karena dulu almarhum pun seperti itu. Jadi dia akan nge-push ya saya juga umur 5 tahun udah dipaksa tampil gitu. Kayak gitu. Matak narsisnya tapi ayeuna urang gitu. Sama asli teka cigana teka tulungan asli inu urang jigana nyesel. Nyauk kitu mat baheula henteu. Ini ulang gitu ya. Aduh kamu teh udah 40 tahun masih narsis. Masih dong. Coba sedikit kembali ke masa lalu. Pengen ya buat Melodicators yang belum tahu tentang RMHR. Nah, kita juga sebenarnya pengen nanya juga ke Hami. Apa sih yang membedakan kalau dulu itu ada Depot Kreasi Seni Bandung dan sekarang ada Rumah Musik Hari Rusli. Nah, DKSB dan RMHR itu sama atau beda Mi? Intinya sama, cuman dulu ketika almarhum sudah meninggal, keluarga pengen nama Hari Rusli yang dipakai sebagai sebuah komunitas ya, makanya DKSB kan nggak ada ya. Itu jadi diganti sama keluarga dengan nama Rumah Musik Hari Rusli. Nah, jadi cara kerjanya sama, jadi kita komunitas yang ngumpul, yang sama-sama suka seni ya, bukan cuma musik. Dan di situ kita sama-sama bikin sesuatu, jadi nggak cuma ngarumpul ya tanpa hasil gitu. Cuman ya eta ya pada akhirnya memang yang generasi lampau masih mengenalnya DKSB ya. Cuman kita sekarang branding dengan nama RMHR walaupun sekarang diubah lagi menjadi Rumah Musik. Sempat jadi Hari Rusli Music School. Tapi sekarang balik lagi jadi Rumah Musik Hari Rusli. Karena nyebut RMHR teh salah wae batur teh. Iya benar. Eta kapan film naon Garasi itu. Itu dulu pernah kerja sama Film Garasi. RHMH. Jelas RMH Rumah Musik Hari Rusli. Jadi RHMH. Aing salah aing mah. Oh banyak gitu ya yang salah penyebutan. Karena emang salah lafal agak susah ya RMHR gitu. Terus udah gitu waktu itu juga saya teman teh. Kenapa waktu itu kita sempat memutuskan ganti nama? Karena waktu itu teman saya pinjam alat. Terus
Ya dia bercanda lah. Kalau Pak kayak kurang dipromosikan si RHMH. RHMH Rumah Hari Musik Rusli. Rumah Hari Musik Hari bener. Wah, iya mah. Udah saatnya bergandengan ya. Gara-gara Sia. Gara-gara. Cuman ternyata dari teman-teman komunitas waktu itu juga kita sempat main ke Jogja, ya itu jadi terlalu apa yang namanya jadi kayak terlalu perusahaan. Jadi Mas Sami, aku pakai Rumah Musik Hari Rusli aja lah, boleh lah. Tapi jangan disingkat. Oh ya nggak apa-apa, kalau nggak kepanjangan buat kamu sih. Gitu. Jadi balik ke Rumah Musik Hari Rusli gitu. Cuman ya pada akhirnya ya kita disebut DKSB juga sebenarnya nggak masalah sih ya. Buat kita sama-sama aja ya. Sama-sama aja gitu. Hanya pada saat almarhum meninggal dari keluarga pengen nama Hari Rusli yang supaya abadi lah ya. Lebih jadi apa muncul gitu ketika di panggung atau apa, jadi namanya masih ada. Nah itu. Berarti itu teh sekitar tahun 2004 2005 berarti. 2005 kan meninggal 2004, jadi 2005 kita sudah mulai pakai nama Hari Rusli. Nah ya sampai sekarang alhamdulillah. Dan ya itu pada akhirnya juga orang masih banyak apresiasi ya. Tahun ini alhamdulillah kita diundang ke Jogja buat acara Jogja International Jogja Gamelan Festival. Dan di situ juga kita diminta main di konser maestro namanya deh. Konser maestro. Jadi itu bawain karya-karya almarhum dan konser beneran, jadi konser serius teh. Penonton nanti wah apresiator seni semua dan dia gemper kieu urang itu asli. Dan tiketnya dijual mahal di situ. Untuk ukuran Jogja 150.000. 150.000. Kan ya cukup kencang itu, cukup lumayan tinggi tuh. Padahal kan di Jogja teh botol dengan 8.000 gitu. Teh manis aja 1.000 gitu. 1.000 gitu ya 150. Yakin tuh 150.000. Dia merasa nggak bisa ini ke maestro. Iya betul. Masa dihargain murah? Iya betul. Kapan itu teh? Bulan Juli. Bulan Juli. Tapi ya dengan saya juga menghargai ya akhirnya edan gitu. Wah keren pisan gitu. Nanti bisa bikin konser seperti itu gitu. Ya. Dan si yang main itu yang angkatan sekarang berarti? Eta. Jadi umur 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun gitu ya. Yang ya walaupun sebenarnya mereka juga masih menjamah ya lagu-lagu Hari Rusli seperti apa gitu. Tapi bisaan. Jadi jaraguan oge gitu. Sanggup gitu ya. Sanggup gitu. Da aya sequencer. Gitu. Cut orang kejeblosan. Enggak. Soal bagian tadi enggak, mana main asli ya. Main asli ya. Nuta bagian tadi mah di cut. Benar asli jago. Aman. Di cut-nya. Aman. Kalau tahun 2005 berarti orang ke RMHR itu termasuk angkatan yang pertamanya? Ya, awal. Angkatan awal RMHR. Karena kalau ya sekarang pada akhirnya ya kita udah ya itu tadi yang si ponakan kita itu sekarang sudah jadi guru gitu. Sudah jadi guru. Jadi orang teh dia mengingatkan mana-mana teh geus karolot. Mana teh geus karolot. Berarti dulu kamu juga punya sejarah, punya sejarah di sana. Kamu sebagai pemain di sana kamu dulu. Aku juga dulu ceritanya pernah bikin video klip di sana. Bikin video klip di sana. Terus aku juga Minggu subuh siang ngaudangkeun air. Oh bener. Subuh. Iya bener. Si Wisnu. Mau loading. Aduh aing kudu subuh ieu teh. Aing kudu kira ya sok-sok lah. Tapi emang kekeluargaannya di sana tuh luar biasa. Luar biasa. Walaupun aku pada hari itu baru pertama ke sana gitu ya, tapi udah merasakan kekeluargaannya di sana seperti apa gitu, kehangatannya. Si ibu ya semua pemandangannya. Ya karena banyak yang salsa. Wah masih ada. Jam berapa itu? Itu teh kan berapa tahun yang lalu. Jadi geus nini atuh akhirnya. Oh iya. Yang salsanya mah enggak regenerasi. Tapi entong. Karena duit jadi baiklah karolo teh boga duit gitu. Bener juga. Ya, jadi kalau kata orang-orang ya kalau misalkan mau agak pemandangan dikit bisa ibu-ibunya. Rumah menari Hari Rusli. Rumah menari. Iya benar. Jadi Rumah Musik Hari Rusli itu dulunya ada 2 rumah sebenarnya. Iya, betul. Jalan Supratman nomor 57 dan 59. Karena seiring dengan waktu dan lain segala hal
salah satunya dijual ya. Da teu boga duit we, geus lah ngomong. Tah si Hami teh kieu jujur teuing guys. Ieu teh teu boga duit urang mah gitu. Teu boga duit, kudu bayar kuliah. Oh iya, karena Hami kuliahnya di Jerman. Iya bener-bener waktu ke Jerman itu. Ya, jadi kan nyawayahna rumah dijual. Di situ PBB-na mahal. Iya bener. Jadi ya jalan protokol jadi nggak masuk akal. Apa-apa lah teu boga duit gitu kan. Jadi kalau di sini ada yang mau, nah rekening saya di bawah. Nomor rekening di bawah. Tolong ya. Ini mah hapunten we lah. Itu punten pisan ya. Iya, soalnya paket internet belum dibayar. Gitu. Nanti ditampilin krisnya di situ. Ya soalnya dulu nggak masuk akal ya punya dan jadinya nggak ngumpul karena punya 2 rumah gitu kan. Jadi kita sekarang ya lebih fokus gitu ya, menggerakkan anak-anaknya gitu. Ya. Dan memang ternyata menurut Kang Aat Suratin ya salah satu teman beliau, semua itu bermula dari 59 sebenarnya. 59. Semua jadi Hari Rusli itu memulai semuanya dari 59. Jadi kita menganggap ini spiritnya memang di situ. Dan terakhir tuh sempat Faris RM pun dalam tanda kutip ya numpang latihan di situ. Buat mendapatkan aura. Iya. Aura apa ya, kayak dia pengen merasakan jiwanya Mas Hari gitu. Dan waktu itu teh kalau nggak salah ini sih ngobrolnya sama Yala ya, jadi katanya sih pokoknya latihan di situ soundnya nggak enak gitu. Terus tiba-tiba putingna manena didatangan ku almarhum teh. Oh gitu. Lu teh gimana sih? Jangan di sini atuh, drum teh taruh sini, ini taruh sini. Terus si Sukana ngaguran si Yala. Ya coba kamu nih coba taruh dulu deh. Ini kamu posisiin dulu sini. Waktu itu pas latihan saya Haris Adam, wah edan gila lu. Kenapa? Bokap lu tuh datang tadi malam ngasih tahu ini. Jadi orang merinding ya. Orang merinding. Harusnya ini di sini. Edan gue. Di bere ieu wangsit. Di bere wangsit. Jadi di bere dan jadi nya jigana manehna salah nyeting. Iya. Beda kudu kitu tah. Nyampereun mungkin almarhum gitu ya, yang punya rumah kan ngerasa balik kieu maneh gitu. Kayaknya kayak gitu. Jadi ya saya juga nggak ngerti kenapa dia bela-belain ya gitu ke Bandung. Memang konsernya di Bandung. Nah latihannya di dia, studio ada banyak gitu. Iya benar. Tapi dia pengen itu gitu. Karena dulu kan dia juga dia bilang kan, wah itu dulu gue tidur di situ tuh, gue tidur di sini. Nah ini, gue di kuliah disuruh bangun, disuruh kuliah. Jadi manena boga cari tahu Iya benar. Ada histori ya di sana ya. Ya ini gue ditendang sama bokap lu tuh situ, suruh kuliah. Nah itu teh, ya apa? Keluargaan itu teh sudah ada dari zaman itu gitu. Dan kita sangat saya sih alhamdulillah syukurilah ya. Jadi itu bisa menularkan ke generasi sekarang gitu. Jadi yang kemarin kayak ke Jogja gitu anak-anaknya kan udah masih anak SMA segala macem. Dan mereka ketika ya jalan-jalan segala macem, ya itu pas kemari kangen pengen ini lagi, pengen ngumpul lagi, hayu lah gitu. Jadi ada itunya gitu. Di luar pembelajaran di luar pembelajaran saja gitu. Ya. Dan RMHR juga mungkin dari DKSB bukan hanya kegiatan bermusik gitu, tapi ada juga dari dulu mungkin melanjutkan amanah dari almarhum membina para musisi jalanan sampai sekarang kan ya. Masih dan ya ayeuna mah geus teu barau kayak tak. Ayeuna mah geus teu barau. Da geus Marandi ayeuna. Bener sih. Bener sih. Leuwih gaya ti urang sih ya. Ayeuna setelana nya barudak urang teh urang minjem ieu lah vest. Oh aya Mane boga vest? Edan pas tingali lumarina leuwih loba bajuna ti aing. Pas buka Cimane boga vest, boga topi, boga ieu. Kok aing teh dunungan maneh. Aing kaos kan boga tilu. Lebih gaya sih ya. Dan lebih gayanya. Dan si para musisi jalanan juga beregenerasi. Jadi mereka ya kayak mengajak adiknya gitu untuk gabung dan ya itu. Mungkin kita nggak terlalu melabeli ya sekarang. Jadi digabung aja. Jadi pada akhirnya ya mereka mingle gitu ya, nggak ada segregasi antara jalanan dan non jalanan gitu. Nah itu yang mimpi almarhum kan sebenarnya di situ ya. Intinya mah pada akhirnya ya mereka
sebenarnya bukan nggak boleh ngamen, silahkan ngamen, tapi dengan skill yang bagus dong, gitu. Jangan jangan ngasal gitu ya. Enak mana kayak gituan, ya lu mau ngarepin uang berapa, gitu kan? Tapi mana main boga skill gitu, orang juga mau bayar 50.000 dah, worth it, gitu. Puas kan? Gitu ya. Puas kan? Ya enak mana kayak gituan, ya aku mau menaikin taraf hidup gitu. Bener. Jadi juga enak mana latihan ngamen di jalan kayak gitu, tapi dengan skill yang mumpuni. Wah, iya mah jangan di sini atau kamu main tempat saya aja. Gitu maksudnya. Nah, dengan pembinaan dari Rumah Musik Karir Lucy, musisi-musisi jalanan yang sebenarnya nggak pernah ke sorot gitu ya. Dibina gitu, bahkan sampai berkolaborasi sama Dave Koz. Apa? Saxophone. Ya, kalau kalian mungkin nggak tahu Dave Koz, tapi kalau dengar lagunya pasti tahu. Pasti tahu. Komo nuk mineng ka metro. Iya. Apa? Iya, sampai ya memberikan pengalaman yang nggak akan pernah mereka lupain pasti seumur hidupnya gitu. Dan tebarisa bahasa Inggris kan baru dah. Bener. Jadi ngobrol tuh. Ya, yes. Yes, no. What's your name? Yes. Itu kayaknya videonya ada di YouTube. Kalian boleh cari. Boleh cari. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Nama saya, nama kamu. Yadi. Everything okay tonight? Okay. Bagus. Yeah. Okay. They don't speak English very well yet, but I'm their private tutor, and of course they're teaching me Bahasa as well. What is your name? Nama kamu? Andre. And how are you tonight? I'm fine. I'm fine. There you go. This is my main man right over here because he's the coolest. Look at that hat right there. Look at that hat. I want that hat. Nama kamu? Arif. Selamat malam. Terima kasih for coming here tonight. Are you feeling good? Sama-sama. Okay, and nama kamu? Ipan. It's my buddy. Ipan. Pakai P. Ipan. I-P-A-N. Ipan. Terima kasih, Ipan. Thank you very much. Thank you. And this is the youngest member of the group right over here. How are you tonight? Apa kabar? Baik. What's your name? Nama kamu? Ari. Saya senang berjumpa Anda. Thank you very much for coming. Are you ready to go? Ready. You ready? Ready? Yes. Are you guys ready? Playing You Make Me Smile. Don't forget to come right up to the front of the stage. Come on, Ari. That's right. Right in the front of the stage. Here is 57 Acoustic. How are you tonight? Sama-sama. Oh, benar. Pas beres kemarin, awesome. Hasem. Jangan Hasem. Aing bau gitu bahas. Ya itu pengalaman yang buat kita ya apa ya bahkan mereka bisa appreciate segitunya gitu ya. Jadi ya itu kalau ketika kamu sudah skill berbicara dan itu teh dadakan. Iya. Dadakan. Kalau nggak salah ya gara-gara ngonten ya. Iya ngonten. Ngonten bawain lagunya Dave Koz. Iya. Sampai mereka notice ya. Lihat mau nggak ngejam. Ngejamnya bahasanya jadi latihan cuma berapa kali. Iya. Di atas panggung mana ya namanya pemain jazznya. Iya. Janjiannya tiba-tiba set. Langsung ya. jadi susunan komposisinya adalah intro terus song impro ending. Jadi jazznya 7 menit tak gitu. Iya. Intro 4 bar. Impro atau gitu. Ya, itu. Manggung deh gitu, biasanya gue manggung gitu. Jadi kan kudu siapnya. Iya, tapi karena mereka sudah terbiasa, terdidik, siap gitu. Siap juga, dan musisi dan itu teh dan
banyak mungkin anak-anak sekarang yang nggak siap kalau dengan main seperti itu teh kan nggak sesuai latihan gini nah manggung mah kieu dan bukan hanya dari sisi skill tapi mental ya mental ini benar, di panggung gede Java Jazz panggungnya yang hall gede ya iya benar panggung utama saya juga belum tentu Wah, udah pasti enggak. Urawe gemper ya, gemper rek ngomong rek naon gitu nya. Ya mungkin Dave Coast-nya mah biasanya. Mana mah sapopoe meureun gitu. Iya, bahkan kita yang ada di pinggir panggung kita yang deg-degan padahal mainnya baru dah. Iya. Gitu. Saya tuh cuman ya ini aja maksudnya dia pada akhirnya ya nggak bisa dipungkir ya. Jam terbangnya ngaruh gitu ya. Benar. Terus kemudian mentalitas mereka ya selama di rumah karena mereka sering main di kafe segala macam jadi sudah terbiasa gitu. Mi melanjutin soal selepas dari almarhum meninggal kan mau tidak mau atau haruslah ini mah wajib ya meneruskan amanahnya beliau mulai dari rumah musik Hari Ruslinya terus musisi jalanannya apa sih Mi yang paling tantangan terberat lah Oke. Duit ya sih benar itu sih jelas. paling berat terutama ya Pak ini sih ya ya kita pada akhirnya sebenarnya di bawah nama besar Hari Rusli itu lumayan ya. Jadi itu tuh agak membebani secara mental ke kita tuh. Dulu Hari Rusli bisa begini dengan bawain lagu ini. Aduh orang bisa tuh nya. Kita bisa nggak ya menyampai taraf itu gitu. Kayak ya beduk Jepang dah. Jadi komposisi yang Bob suka mainin tuh beduk Jepang. Dulu Hari Rusli itu beduk Jepangnya begini. Aduh, saya pertama kali mainin itu dengan si Bob dan anak-anak nyobain nggak bisa kita. Jadi dulu almarhum sambil main tuh sambil berorasi politik dan segala macam, tapi jadi dagelan. Da orang tuh bisa ya orasi politik teh. Kayak apa satir-satir. Iya satir-satir gitu orang tuh bisa. Otak saya nggak nyampe. Ngerti oke orang kudu kumaha dan kondisinya beda kan. Zaman itu kan ya dengan keterbatasan berpendapat jadi suatu yang seru gitu. Akhirnya mah kan orang bisa bebas ngomong. Wah nggak seru. Jadi tidak menarik ya. Tidak menarik gitu. Jadi saya tuh harus mikir kumahanya cara jadi beduk Jepang versi kita gitu akhirnya nggak beduk Jepang versi almarhum. Tete lumayan gitu. Dan belum lagi penolakan bukan penolakan ya, mereka nggak dari senior kita bukan menolak tapi kayak kok kayak gini kita kudu ngajelaskeun deui gitu ya. Ya itu benar masuk kesulitan terbesar masuk akal sih dari pengadaptasi dari yang sudah ada dengan zaman dengan zaman bener sih eta yang susah pisan. Jadi ya kayak sekarang kita harus walaupun karyanya almarhum lekang ya gimana bisa kapanpun tapi kan kondisinya enggak gitu. Jadi kondisinya kita harus sesuaikan kayak ya tadi lagu improv lila dah emang bosen udah nggak bisa sekarang mah harus bener-bener lagu teh disimpelin cuman berapa menit terus sudah selesai gitu. Jadi cuman ya pada akhirnya kita juga nggak memungkiri ya karya-karya almarhum juga ya kita coba aransemen ulang walaupun pada akhirnya ternyata itu tidak terlalu diterima karena orang lebih suka karya aslinya kan otentiknya gitu. Dan sebenarnya untungnya anak-anak sekarang ya jago ngulikna gitu. Tapi ketika aransemen mungkin mereka nggak terlalu ini ya. Tapi ngulik mah jago. Jadi udah pas. Tangis mamakeun jiga gitu. Persis saja. Persis. Jadi ya lumayan dapat tanggapannya gitu. Dan ada salah satu repertoar judulnya Orang Basah. Anjay. Itu eta ayeuna dibawakeun ku barudak 14 tahun gitu. Bisa bawain lagu itu dan itu tuh lagu 7 menit. 7 menit 8 menit. Tapi ya ini ya saya teh beberapa kali main itu kan lagu ngajelimutnya. Kalau orang mau lihat mah nanti ada cari aja Hari Rusli Orang Basah. Itu lagu pusing tapi saya selama dari berapa ya tahun pasca Covid lah kita coba bawain itu teh. Nggak pernah ada yang beranjak orang. Manteng terus itu 7 menit teh. Jadi kan orang batur mah kadang kayak orang aduh tunduk cabut lah. Ini mah enggak 7 menit teh pas beres
araya kene. Mana nanaonan sih? Sebalik gitu. Ya itu lagu jelimetnya minta ampun. Itu banyak komposisinya, instrumennya banyak, ritmiknya susah. Bagan komo. Partnya juga ya. Waduh, susah. Juga saya waktu itu sama Bob kita sama-sama ngulik bagian perkusi. Iya. Dan itu teh edan temanggih nu back soundnya nggak nemu. Iya. Nggak ketulis itu. Nggak ketulis. Jadi saya juga waktu itu sampai akhirnya itu kumanya teh reporter apakah nulis atau bedak, tapi nggak mungkin dia dadakan gitu. Tapi ya itu pada akhirnya ya udah kita cobain dikondisikan sekarang. Ya, jadi baru dak ayeuna mah ya enaknya mereka tuh yang kayak gitu nerima gitu. Lagu-lagu gitu tuh nerima gitu. Kalau mungkin tahun kita ya tahun 2000-an naon sih milenial gitu ya. Gitu. Jadi ya sekarang kita enaknya ya sudah punya YouTube, sudah punya channel sendiri, jadi kita bisa ya punya cara sendiri gitu. Kalau dulu dengan tidak ada keterbatasan media sosial, ya terpaksa ikut yang lain kan gitu. Iya, ya gara-gara Hami ngomong orang basah, harus jadi keingetan. Nanti kita coba bareng ya, tapi ting orang inget kira nanti pasti terus ada pengalaman apa lagi di Empire? Pengalaman tuh banyak teman-teman aku juga yang di jalanan ya. Pas ke sana tuh ketemu di sana, ternyata mereka di sana gitu ya. Contoh kayak dulu Mandra di Ledeng dulu kan dia Mandra. Dulu dia wah handal gitu di penguasa terminal Ledeng lah gitu ya. Bus damri dan angkot gitu ya. Pas ketemu di sana, oh orang geus lila di dia. Oh ternyata geus lila di dia. Oh orang lebih ini lagi ngasah lagi di sini katanya gitu kan. Terus Kang almarhum Kang Uwi Prabu. Terus ada Kang David. David juga ada di sana juga. Oh, ternyata banyak teman-teman juga yang udah di sini gitu ya, udah pada di sini gitu kan. Kalau mau disebutin siapa aja yang ada di sana, sebenarnya anak-anak zaman sekarang juga pasti tahu kalau disebutin nama-namanya. Apalagi yang nama-nama besar ya, Arman Maulana. Banyak. Andiri. Terus Edi Kemot. Si Babe. Siapa? Si Babe. Budi Dalton jelas. Oh iya, Budi Dalton jelas. Mang Saswi jelas. Mang Saswi ya. Anak sayangannya. Jadi banyak sih kalau misalnya alumninya ya, dalam tanda kutip ya. Terus ya pada ya gitu Bandung bisa. Jadi mana ya pernah kadir gitu. Jadi anaknya Bandung ya gitu sinerginya ada gitu. Pada zaman DKSB itu ya hampir semua musisi yang dari Bandung udah pasti ada. Iya, udah pasti di situ. Jadi ngarumpulna eta deui. Oke. Mi pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Enggak seru tambah dong durasi. Coki Coki ayo mah gara-gara cerita kan. Urang teh bisa 3 jam Coki gara-gara maneh telat tadi ayo. Nah, dulu kan ya kita sempat ngalamin nyari CD bukan CD ketang apa namanya piringan vinilnya Ari Rusli, terus nyari lagu. Nah itu kan sampai sekarang masih banyak ya di RMHR. Itu ada rencana di digitalisasi atau mau dirilis ulang dengan versi digital yang masuk ke platform Spotify dan lain-lain. Gimana Mi? Nah ini ternyata mengurus eta teh lumayan ya, mengurus hak cipta segala macam gitu. Jadi ya dengan kasus kemarin kayak lu dengerin lagu harus bayar segala macam. Itu teh persoalan yang mungkin nggak akan pernah selesai kalau saya lihat ya di Indonesia ya gitu. Tapi kalau saya ambil sudut pandang kacamata almarhum ya kalau dia sih sebenarnya nggak terlalu kesana ya. Karena prinsip dia adalah ketika karya kamu sudah keluar maka itu milik umum gitu. Milik umum. Tapi kan jadi lirik urang lah kan. Jadi ini lagu gimana nih Bapak gini. Ya pada akhirnya sih kita coba rilis ulang yang album hitsnya. The bestnya. Jadi kayak lagu-lagu dari Malaria, terus kemudian album Sekar Jepun. Itu yang dirilis ulang sama label Jakarta namanya Lemunai. Jadi sudah dirilis ulang. Dan dia juga rencana lagi mau coba rilis album Cuaca Buruk namanya. Itu teh album cuman dijual di Pasar Seni ITB 92 kalau nggak salah. Cuman dijual di situ. Jadi nggak dijual di umum. Dan ini mau kita coba keluarkan ke umum, tapi dalam bentuk vinil. Vinil lagi. Dan itu
master aslinya atau remaster? Remaster. Karena master aslinya wah setingkat Oh iya. Sama kayak baju-baju bela leungit sama kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara album-album almarhum dia banyak sekali. Banyak banget. Banget. Cuman memang kalau harus di reissue kita perlu pelajari dulu nih dia menciptakannya bareng siapa segala macam gitu. Karena ya ada kasus misalnya karena kan kita nggak tahu ya ini ternyata nyiptainnya berdua lagi. Nah itu kita perlu jadi kita coba yang seleksi yang orang nyaho ini almarhum sendiri. Nah itu lebih aman ke kitanya gitu. Dan yang langka karena ya kenapa kita setuju vinyl karena memang karyanya jadi kolektor. Jadi koleksi jadinya bukan didengarkan secara malah secara masuk Spotify juga ada. Akhirnya ada karena si labelnya itu sudah mengurusi kan. Jadi saya juga tanya kan coba di tag saya lagu si Bae saya nya. Asa orang karek nyaho gitu. Tapi si label yang ngurus. Jadi kita sudah dia sudah ngasih report segala macam juga aman gitu. Cuman ya itu kalau balik lagi karya Hari Rusli kan memang bukan karya populer ya. Jadi tidak terlalu menjual. Jadi orang alhamdulillah royalti 100.000. Mi, kita sedih orang Mi. Iya bukti lagi Sedih. Mas sampai sudah ditransfer ya. Ya bagi tilu berarti ini 30.000 atuh aing. Tapi ya kita bukan di situnya sih. Bukan situ. Dan ya balik lagi mengingat amanah almarhum bahwa kalau musik udah dikeluarkan di publik milik publik. Publik. Walaupun secara regulasinya mungkin sekarang sudah berbeda di zaman dulu ya. Cuman maksud dia kan pada akhirnya terserah lu mau dijadiin reggae, menjadiin udah bukan punya gua itu mah gitu. Jadi mereka justru disitulah ketika musisi akhirnya dihargai ya. Karena karya mereka. Kalau almarhum karyanya justru nggak pernah dibawain persisnya. Itu justru bawa ke mama nih gitu. Gimana masing-masing gitu, versi masing-masing gitu. Jadiin melodik, jadiin hardcore, jadiin justru seneng dia tuh. Iya. Lagu orang bisa kieu jadi gitu. Benar. Bahkan orang yang si Hamid pernah duet bawain lagunya almarhum dulunya. Versi apa? Versi Popang. Oh iya pernah. Melodik. Iya. Versi gitu. Melodik. Judulnya Kaki Langit. Mungkin ada di YouTube orang. Ada audionya doang. Nah itu kayak gitu. Jadi justru kalau almarhum mah ini sok versi mana gitu. Jadi karakter dia nggak suka kalau buku orang bawain tidak menjadi dirinya gitu. Jadi pas itu tapi pasti tanggapannya mah dan bisa kieu jadi gitu doang gitu. Bahkan ya zaman dulu mungkin belum ada musik kayak gitu. Jadi kayak saya dulu bawain hardcore sama si Yala, ini musik naon sih. Jadi kita sama-sama, bapak juga musik apa? Bener. Waktu zaman di Authority dulu. Jadi kita pernah waktu itu diundang saya sama Yala diundang di suatu kafe. Etanya nyampe sana, sok kamu lagi di mana? Ini nih, datang sini bawa teman-teman kamu. Datang banyak orang tadi itu. Eta aya Indra Lesmana, aya Gilang Ramadan, Wong Aksan kabeh di eta di kafe eta. Main. Hah? Kita main. Iya, main. Tuh orang kayak gituannya. Si Indra Lesmana teh kana rieu naon serius? Ditodong langsung. Si almarhum duduk, bapak saya duduk paling depan. Karena kieu we diuk dihareup teh gitu. Nomor tuh syukur kita kan malu yang ngadep tukang, ada aing tinggali musik. Musisi mah kieu nongkrong. Dah beresnya. Guys, beres. Dah selesai kamu. Dah sana. Nyamperkeun almarhum ke si Indra Lesmana ka dieu teh. Band siapa mas? Band anak gua. Ngerti nggak lu? Sama gua juga ngerti. Dasar anak gua aneh. Itu aneh. Tapi di situ saya lihat ada kebanggaan dari dia kepada budak orang aneh oge. Kayak gitu nah gitu. Sugan orang teh budak orang rek main pop nah. Budak orang ge kieu gitu. Itu aneh sih. Gitu. Iya. Dan buat penutup mungkin buat Melodicators mungkin yang seumuran saya gitu, yang punya anak gitu, atau mau kalian juga mau belajar musik, bisa hubungi ke Rumah Musik Hari Rusli di Jalan Supratman nomor 559. Nah, Instagram Mi? Instagramnya @Rumah Musik Hari Rusli. Rumah Musik Hari Rusli. YouTube udah ada ya? YouTube udah ada. Terus informasi juga mungkin nanti kok tolong dikasih informasi di bawah Rumah Musik Hari Rusli gitu. Terus ada lagi Mi yang mau disampaikan tentang RMHR? Ya
tolong les musik di kami. Itu aja. Ya, tolong banget les musik di kami. Murah dah, nganti lu 100.000 bulan. Ya, murah pisan. Ima, punten ya. Murah ya mah. Segera lah, sok buru. Ya, demi melestarikan. Ya, demi bangsa dan negara ya mah. Sok bener. Hari ATD masih ada? Masih. Guru drumnya dulu yang jadi basisnya Java Jive. Iya benar. Ya. Banget Sarua Sarua mirip. Bener Sarua. Pada lain Jawa lah gitu. Oke. Wah ini yang di Java ya. Iya. Kurang gitu kan padahal lain. Oh, Mi terakhir tadi gara-gara ngomongin orang basah. Ayo kita coba bareng ya. Cobaan ya. Mulut kayaknya karena ini kondensor. Oh iya. Mudah-mudahan orang inget. Tuh, wa, ga, pat. Orang basah. Sah, basah. Orang basah dan kering. Ring. Basah. Sah. Basah kering. Orang basah. Sah, basah. Orang basah dan kering. Ring. Basah. Sah. Basah kering. Basah kering dan basah dan kering. Basah kering. Basah. Orang basah dan kering. Hey, orang basah. Sah, basah. Orang basah dan kering. Ring. Apal kere. Oke, Melodikator, saya Bob Melodika. Saya Herdiaman. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Dadah.